Fakta kemerdekaan yang nggak diajarin di sekolah. Pas bacain teks proklamasi, presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, sedang dalam posisi sakit. Istilah kerennya tuh pating greges. Sik talah, grogi paling yo. Beliau sedang mengalami gejala malaria, lagi demam panas dingin gitu. Begitu didiagnosa, beliau langsung minum obat dan disuntik jam 8 pagi. Terus tidur 1 jam sampai jam 9. Terus jam 9 bangun dan langsung siap-siap. Karena di jam 10 beliau memimpin upacara proklamasi kemerdekaan kita. Merdeka! Fakta kemerdekaan yang nggak diajarin di sekolah. Pasca kemerdekaan 18 Agustus 1945, Presiden kita memberikan perintah pertamanya. Bukan tentang kabinet, bukan tentang pemerintahan, tapi kita langsung aja reka adegan. Wah asik, wes merdeka rek. Sate! Weh, ada sate! Abang tukang sate, mari sini. Presiden mau beli. Ge, Pak Presiden mau beli sate? Sate ayam 50 tusuk. Merdeka! Merdeka! Kenapa sih bambu runcing dipakai sama pejuang untuk melawan penjajah? Yang pertama, efek lukanya itu sangat mematikan. Begitu dicocok ke badan, dia bakal bikin bolong. Kalau nggak cepat ditolong, bisa meninggal. Apalagi bisa ditambahin racun di ujungnya. Bambu runcing dengan varian racun, damage-nya ngeri, bos! Bambu runcing itu tahan banting. Bambu itu sangat kuat. Kalau mau matain bambu itu harus gergaji atau pakai kapak. Oh ya, senjata ini nggak berisik tanpa suara. Recommended banget buat nyerang penjajah diem-diem. Yang ketiga, senjata ini murah meriah dan mudah didapatkan di mana-mana. Dulu hutan bambu itu banyak, tinggal ambil di hutan terus diruncingin aja ujungnya. Jadi bisa hemat anggaran karena senjata kita gratis. Cintailah produk-produk Indonesia. Dan yang paling penting, bambu itu user friendly. Kalau senapan kan harus belajar dulu. Kalau pakai bambu runcing semua orang bisa. Makanya berkat bambu runcing ini semua orang bisa berpartisipasi buat melawan penjajah. Fakta kemerdekaan yang nggak diajarin di sekolah. Kalian pasti tahu beliau, Ibu Fatmawati. Beliau adalah istri Bung Karno dan beliaulah yang menjahit bendera merah putih. Tapi bendera yang berkibar itu bukan bendera yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Jadi ini penyebabnya. Waduh, saya talah. Mateng, bendera kok kecilian nih, mek 50 cm, kurang gede kayak tak jahit mana Mario? Tapi mek ono kain putih, kain spray. Apa yo? Kain merah gak ono. Bu, tenang aja, tak golekno kain abange. Kain merah. Tuh, soto. Nah ini pas tenda merah. Pak, tendanya bapak tak beli ya, 500 rupiah cash nih. Alhamdulillah akhirnya saya bisa pulang. Ini kainnya. Wah akhirnya. Nah iki mantep ukurannya. Merdeka. Fakta kemerdekaan tentang bambu runcing. Senjata yang ikonik ini beneran dipakai dan terbukti bikin takut penjajah kita. Karena efek luka yang dihasilkan oleh bambu runcing itu setara sama pisau jakomando. Buat yang nggak tahu, ini pisau militer yang paling mematikan. Sampai dilarang dipakai dalam perang. Karena yang ketusuk pisau ini dipastikan 100% mati kalau nggak ditangani dengan cepat. Ditusuk pakai bambu runcing, efek lukanya 11-12 sama pisau ini. Nggak cuma ketusuk, tapi bambu runcing membuat rongga di badan kamu. Beda kalau dibandingin sama tembak. Kalau kamu ditembak mungkin kamu bisa langsung mati. Tapi kalau bambu runcing, korbannya bakal ngerasain sakit banget sampai akhirnya tewas. Karena itu bambu runcing ditakuti sama penjajah. Keren toh? Fakta sejarah yang nggak diajarin di sekolah. Kali ini tentang pahlawan berkamera. Mereka adalah kakak beradik, Alex Mendur dan Franz Mendur. Pada hari proklamasi kemerdekaan, merekalah yang mendokumentasi itu. Tapi perjuangannya penuh drama. Franz, gimana? Udah dapat fotonya? Udah Bang Alex. Loh tapi ada tentara Jepang mau datang. Wes kamu cepet kabur, amano negatif filmnya ojo sampai ketemu sama tentara Jepang ya. Loh terus Bang Alex gimana? Wes gak usah dipikir, sih penting kamu janji jaga negatif filmnya. Oke Bang. Kamu sini kameranya tak sita. Roll film ini tak kubur di bawah pohon ini. Semoga dia aman. Merdeka! 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 Cina numpang doang gak bantu merdekain. Coba deh aku kasih fakta kemerdekaan yang gak diajarin di sekolah. Tak kasih tahu pejuang kemerdekaan keturunan Tionghoa. Kalau kalian ingat peristiwa Rengas Dengklok, waktu Bung Hatta Bung Karno diculik sama golongan muda dengan tujuan mendesak Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Kenalin tuan rumahnya, Jiao Qi-xiong. Beliau adalah seorang petani keturunan Tionghoa. Pak Soekarno dan Pak Hatta diinepin di rumahnya beliau. Kemerdekaan itu cita-cita kita bersama. Jangan ada orang atau golongan yang merasa dirinya berkorban atau berjuang lebih besar. Karena kemerdekaan adalah perjuangan kita bersama, dan kemerdekaan itu adalah milik kita bersama. Ingat Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka. Fakta kemerdekaan yang nggak diajarin di sekolah. Awalnya proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, terus waktu itu naskahnya diketik oleh Sayuti Malik. Tapi ada hubungan spesial antara Burhanuddin Muhammadiyah alias BM Diyah sama naskah proklamasi Klat atau naskah proklamasi tulisan tangan ini. Langsung reka adegan. Waduh wes malam rek, sing lain wes pada turu. Duh
Apa iki? Diuul-uul ndek tong sampah. Lah iki lho tulisannya Pak Soekarno proklamasi kok dibuang toh? Wes yo iki tak aman noe. Gak ngerti tak iki benda bersejarah rek harus diarsip. Wes tak aman no. 46 tahun proklamasi Klat itu disimpan oleh BM Dia. Akhirnya dikembalikan di era pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 92. Dan sekarang proklamasi Klat disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia.